daripada sibuk endorse capres-capres, nyebutin capres ini, capres itu, capres ini, capres ono, gak jelas banget ya kan. Mendingan fokus kerja. Ingat, Bapak masih punya janji kampanye yang belum terrealisasi hingga saat ini. Janji mensejahterakan rakyatnya belum terlaksana. Janji mau swasembada pangan, mau mensejahterakan petani belum terlaksana. Janji katanya nggak bakal impor-impor, katanya anti impor-impor. Sekarang malah impor berasnya banyak banget, Pak. Kasian tuh Pak petani, harga berasnya jadi anjlok. Jangan lupa Pak, jangan keasikan sibuk endorse capres-capres. Utang negara makin banyak loh Pak, belum dibayar ya, minimal nyicil lah Pak. Sama satu lagi Pak, daripada Bapak sibuk endorse capres-capres, mendingan di akhir masa jabatan Bapak pikirin tuh gimana caranya Pilpres 2024 besok berjalan dengan lancar. Ya kalau bisa sih kotak suaranya jangan pakai kardus lagi Pak, malu. Masa kotak suara Pilpres pakai kardus? Udah gitu gemboknya besi. Janganlah Pak, jangan kayak gitu, malu Pak, sumpah. Udah ya Pak ya, mendingan Bapak sibuk kerja. Kurang-kurangin endorse capres-capres. Karena pemimpin suatu negara itu seharusnya netral. Trarama jreng, canggih ini ya jeng. Katakan tidak. Akhirnya berjamaah. Dan rakyat bilang, junjunganmu itu Bapak prihatin, Bapak koruptor, dan Bapak mangkrak. Wow. Buser Demokrat, kalau tidak hoax tidak makan. Hore, Ajeng dilawan. Hoax terus aja kalau sayang. AHY jauh lebih baik dari Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Ajeng, izin stick Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengamat politik, AHY lebih bagus daripada Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Bagusnya AHY itu di mana Ajeng? Secara dia belum teruji, ya kan? Kalau Mas Gibran mah sudah jelas-jelas teruji dari kemandiriannya. Sekarang dia sering menjabat menjadi wali kota pun dia bisa mengemban tanggung jawab sebagai wali kota. Terus apa? Karena AHY ketua umum partai. Kita tahu kok track recordnya gimana Mas Agus sama AHY bisa menjadi ketua umum. Itu pun kan dia bukan hasil dari jeripayahnya AHY, ya kan? Jadi beda Mbak Ajeng. Mana yang hasil usaha sendiri, mana yang hasil warisan. Mantap. Kalau saya tetap bangga dan percaya dengan yang hasil karya sendiri. Oke Mbak Ajeng, salam akal sehat. Pertanyaan saya adalah, dengan cara bagaimana dan dengan cara apa AHY bersama Demokrat itu mau membawa perubahan di Indonesia? Wong sudah 2 kali pemilu Demokrat kalah karena masyarakat sudah nggak percaya pada orang-orang Demokrat dengan Partai Demokrat. Yang kedua, AHY sampai hari ini atau Demokrat sampai hari ini belum berani mendeklarasikan siapa capres-cawapresnya. AHY sendiri tidak berani ngomong saya sanggup maju sebagai capres. Dia hanya mau dan berani nebeng Anies Baswedan sebagai cawapresnya Anies. Sementara Pak Anies sendiri memang tipenya oportunis. Ketika sama Demokrat, Anies AHY. Ketika sama PKS, Anies Aher. Kan capek kayak gitu. Gimana? Perasaan kalian nggak capek dipermainkan orang yang belum apa-apa sudah main 2 kaki kesana kesini? Sing sabar Mbak. berdiri paling depan membela masyarakat dan juga memperjuangkan hak-hak rakyat. Tukiem awak mungkin ndek duwe penggian apa piye to. Liyane kecocros.
cari-cari kesalahan pemerintah dan mengunggulkan junjunganmu AHY. Tak kandani. Kalau kamu ingin melihat fakta, turun ke lapangan. Jangan berdiri. Nanti kram kakimu. Sama kakinya Pak AHY, Mas AHY. Kram, likaten. Turun ke lapangan, survei ke lapangan, lihat pasar. Jangan cuman katanya kader-kadermu yang menyudutkan. Aku wong pasaran, ya wong tani. Ndak pernah merasa ada turun, ada yang turun itu pola pikirmu. Terus kamu katakan mau ada membawa perubahan. Dari yang baik mau menjadi yang buruk. Dari yang sudah tertata rapi mau menjadi morat marit. Noto itu perlu pengalaman. Perlu jam terbang yang lumayan. Kalau cuman mengarang itu sama dengan omong doang. Cah cilik juga iso. Coba terjun ke Irian Jaya, Jayapura, Trans Papua, turun ke Sumatera, Trans Sumatera, turun ke Kalimantan, Trans Kalimantan. Kalau yang namanya utang negara, setiap negara di dunia semua punya utang. Cuman kamu tanda tanya dulu, utangnya itu untuk kepentingan pemimpin pribadi yang dikorupsi sama kroni-kroninya, atau buat pembangunan bangsa dan negaranya. Nah, coba tanya Mas AHY, zamane Pak SBY utang banyak terus dikorupsi anggota-anggota partai yang termasuk jadi menteri. Gitu dong, tanya. Jangan selalu memandang negatif dan salah orang lain. Coba disuruh koreksi diri sendiri dan dikoreksi masa lalu. Orang menilai sudah tidak mempan dibodohi, sudah bisa melihat dengan mata kepala dengan fakta yang ada. Di Cianjur lagi berduka, kok malah sempet-sempetnya berjoget ria di acara izin stit videonya Mbak Ajeng yang cantik, so cute. Mudah-mudahan tidak dihapus sama TikTok. Karena setiap kali saya stit dengan Anda, video saya dihapus terus sama TikTok. Dan walaupun itu secara kebetulan atau bagaimanapun kita tidak tahu, tapi berpolitiklah yang cerdas, oke? Jangan nyerang akun atau bagaimanapun, walaupun itu secara kebetulan, karena setiap kali saya stit dengan Anda video saya dihapus terus. Oke, yang pertama saya menanggapi pernyataan Anda bahwa Pak Jokowi berpesta ria di saat korban Cianjur. Mungkin begitu secara tepatnya, Pak Jokowi ini bahagia di atas penderitaan orang Cianjur. Itu aja caption lebih tepatnya pernyataan Anda. Oke, saya menyimpulkan Anda itu hilang ingatan. Iya, sekali-sekali minum obat, oke? Supaya tidak ngoceh di TikTok, supaya tidak ngomong sembarang. Minum obat lah, Jeng. Karena begini, Jeng, Anda di mana saat kerusuhan bola kaki di Malang? Anda di mana? Di saat itu Nasdem pesta deklarasi Pak Anies jadi capres dari Nasdem. Anda di mana saat itu? Di saat bola kaki mengalami banyak yang meninggal, kerusuhan, tapi mereka mengangkat Pak Anies pesta deklarasi. Anda di mana saat itu? Itu pertanyaan saya. Berarti Anda hilang ingatan. Minum obat, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya, Jeng, Anda itu sebagai apa di NKRI? Apa peranmu di NKRI? Karena saya tidak tahu biodata Anda, oke? Saya hanya lihat itu muka Anda warawiri di TikTok ini, tapi biodata Anda saya tidak tahu lengkap. Apa peran Anda di Indonesia? Dan apa jasa Anda yang sudah Anda perbuat untuk Indonesia? Saya lihat Anda ini selalu cari-cari kelemahan Pak Jokowi.
Mudah-mudahan video saya ini tidak dihapus sama TikTok ya. Anda itu minum obat, Anda itu hilang ingatan, oke? Anda nyerang Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi bahagia di atas penderitaan orang Cianjur. Tetapi kau lupa untuk ngaca di saat bola kaki mengalami kerusuhan, banyak yang meninggal. Nasdem deklarasi pesta angkat Anies jadi capres. Kau di mana? Berarti Anda itu hilang ingatan. Minum obat, itu saran saya, oke? Saya rasa itu aja. Anda itu harus bercermin diri. Kalau video ini dihapus lagi sama TikTok, saya stit ulang. Wow, ternyata banyak yang nge-stitch video dari Mbak Ajeng ya. Kalau saya lihat di TikTok itu, wow, banyak banget ya. Dan video-video tadi mungkin hanya beberapa saja yang saya pilih ya, dari sekian begitu banyak ya. Dan luar biasa ya Mbak Ajeng ini, meskipun banyak yang nge-stitch videonya, tapi beliau tetap dengan argumentasinya, tetap dengan kritik-kritikannya, dengan video-videonya yang selalu dia upload di akun TikToknya ya. Dan banyak juga yang memberikan komentar-komentar yang pedas ya terhadap Mbak Ajeng. Oke, kalau dari saya sih begini ya teman-teman. Intinya ya bolehlah kita saling berbeda pendapat dalam hal berpolitik ya. Kita mendukung ini, mendukung itu, karena sekarang kita memasuki pesta demokrasi ya. Dan sebentar lagi ada pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan yang pastinya di masyarakat kita pasti sudah ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, adu gagasan. Oke, mungkin saran saya hati-hati aja dalam mengeluarkan statement dan selalu berpegang pada fakta yang benar-benar real ya. Dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Tetap hati-hati menggunakan bahasa-bahasa yang jangan sampai bisa menimbulkan permasalahan atau persoalan hukum di kemudian hari. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada teman-teman semuanya. Semoga terhibur. Saya Bastan Sebo, sekian dan terima kasih.